Salam dan bahagia, Bapak Guru Hebat Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hayuning Vidya Pratidina dari SMP Negeri 2 Kota Serang, calon guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Dengan fasilitator Bapak Wandio dan pengajar praktek Ibu Ena Suena. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa masih menjadi guru yang mendominasi pembelajaran atau sebagai teacher center. Pembelajaran juga terfokus hanya pada ketercapaian materi dan KKM saja, hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Murid hanya belajar dari buku teks dan murid menjadi kelas yang pasif. Guru juga kurang memahami karakteristik dan potensi yang ada pada anak. Setelah mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan banyak hal, termasuk melalui pembelajaran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memaparkan maksud pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dan sumber dari kebudayaan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Beliau juga memaparkan semboyan pendidikan Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan. Dari semboyan ini saya memahami bahwa saya harus menjadi teladan bagi siswa saya. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Di sini saya memahami bahwa saya harus menjadi guru yang selalu membangun semangat bagi murid-murid saya ketika mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Yang berikutnya adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Apapun yang sudah mereka lakukan, saya selalu memberi motivasi bagi murid-murid saya. Bagi beliau, pendidikan haruslah berpusat kepada siswa karena setiap anak itu unik dan istimewa, sehingga pendidikan harus dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki siswa. Saya berharap melalui pengertian ini saya juga lebih memahami dan lebih melihat kemampuan yang ada di setiap pribadi anak-anak murid saya. Dan beliau juga menyatakan bahwa guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Dari sini saya memahami bahwa saya tidak harus memaparkan materi atau menjejali murid hanya dengan materi-materi yang saya ketahui, tetapi saya akan memberikan kemerdekaan bagi murid untuk belajar, mengeksplor lebih lagi tentang materi maupun capaian-capaian pembelajaran mereka dari apa yang mereka bisa ketahui, bukan hanya dari saya, melainkan dari apa saja yang ada di sekitar mereka. Mereka bisa belajar dari banyak hal yang ada di sekitar lingkungan mereka. Yang dapat saya segera lakukan atau terapkan di kelas saya yang mencerminkan dari pemikiran KHD adalah: pertama, saya akan menerapkan sistem Among di kelas atau menjadi teladan bagi siswa saya, baik dalam perkataan dan perbuatan saya sehari-hari. Saya akan merubah sistem pembelajaran bukan dari berpusat kepada guru, melainkan berpusat kepada siswa, yaitu student center. Saya akan lebih menjalin relasi yang dekat dengan siswa. Saya akan menggali latar belakang mereka, karakteristik serta potensi yang dimiliki siswa. Saya sudah mulai melakukannya dengan bertanya kepada orang tua siswa, menjalin komunikasi dengan orang tua murid saya, apa yang menjadi latar belakang mereka sehingga mereka mengalami kesulitan belajar.
Kemudian, saya akan melancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sepenuhnya aktif di kelas. Dengan berbagai metode akan saya coba di kelas saat pembelajaran ke depannya. Saya akan mendorong dan mengembangkan budaya positif di sekolah dalam program penguatan pendidikan karakter profil Pancasila. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Terima kasih Bapak Ibu Guru, teruslah berjuang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita sukseskan Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Salam dan bahagia.